Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Henry YSR Channel. Pada segmen kali ini kita akan mengupas tentang biografi salah seorang tokoh. Dia adalah sang proklamator, Dr. Muhammad Hatta, atau lebih akrab disapa Bung Hatta. Sebelum lanjut, mohon like, share, dan subscribe. Terima kasih. Kemerdekaan yang dinantikan seluruh rakyat Indonesia tidak terlepas dari peran Muhammad Hatta sebagai proklamator pendamping Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta menjadi tokoh Indonesia yang begitu dihormati dan akan selalu dikenang. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 dari pasangan Siti Saleha dan Haji Muhammad Jamil. Beliau menjadi anak laki-laki satu-satunya di antara 5 saudara perempuannya. Ayahnya merupakan seorang dengan keturunan ulama di Batu Hampar Payakumbuh, sedangkan ibunya keturunan pedagang asal Bukit Tinggi. Muhammad Hatta merupakan anak kedua. Setelah kakak perempuannya lahir pada tahun 1900, ayahnya meninggal, kemudian ibunya menikah lagi dengan Agus Hajining yang juga seorang pedagang asal Palembang dan dikaruniai 4 orang anak perempuan. Bung Hatta mengenyam pendidikan pertama di Sekolah Dasar Melayu Fort de Kock, Minangkabau. Kemudian pindah ke Europische Lagere School ELS, Padang. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan ke Met-Uir-Gebreid Lagere School atau MULO di Padang pada tahun 1916 sampai tahun 1919. Dan terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School di Batavia pada tahun 1919 sampai tahun 1921, dan selanjutnya dia melanjutkan pendidikan ke Nederland Handelshoge School di Rotterdam, Belanda. Selain pendidikan formal, beliau yang lahir dari keluarga yang taat agama, juga mempelajari ilmu agama bersama Abdullah Ahmad dan beberapa ulama lainnya. Muhammad Hatta menikah dengan Rahmi Rahim selang beberapa bulan setelah kemerdekaan, yaitu pada bulan November tahun 1945 di Bogor, dan dikaruniai 3 orang anak perempuan. Perjalanan politik sang proklamator, Muhammad Hatta aktif dalam organisasi pergerakan semenjak duduk di Europische Lagere School yang saat itu setara dengan sekolah menengah pertama. Beliau tergabung dalam Perserikatan Jong Sumatera Nenbon Regen Padang, dan menjabat sebagai bendahara tahun 1916. Begitupun semasa kuliah di Belanda, beliau aktif dalam organisasi perkumpulan pelajar tanah air, yakni Indische Vereniging. Pada tahun 1922 menjabat lagi menjadi bendahara, hingga tahun 1925 terpilih menjadi ketua di organisasi tersebut. Keikutsertaan Muhammad Hatta dalam organisasi semasa sekolahnya tersebut menumbuhkan rasa peka dan peduli akan politik di Indonesia. Kemudian organisasi mahasiswa yang diikuti Muhammad Hatta tersebut berubah menjadi organisasi besar Injectable Steroids Online setelah Suwardi Suyaningrat, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung di dalamnya. Indische Vereniging menjadi organisasi yang sangat berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia karena memiliki tujuan mempersiapkan kemerdekaan. Kemudian namanya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Muhammad Hatta pun aktif menjadi perwakilan Indonesia dalam berbagai konferensi internasional. Salah satunya, pada tahun 1926, beliau menghadiri Kongres Demokrasi Internasional di Perancis, yang bertujuan untuk memperkenalkan nama Indonesia yang sebelumnya dikenal Hindia Belanda. Tahun 1931, beliau mengundurkan diri dari Ketua PI untuk menyelesaikan studinya, lalu aktif kembali memperjuangkan kemerdekaan hingga mengalami beberapa kali pengasingan. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, Muhammad Hatta dipindahkan ke Jakarta. Beliau sempat ditawari posisi penting oleh petinggi Jepang saat itu, namun ia memilih untuk menjadi penasehat yang beliau manfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pada awal Agustus tahun 1945, Muhammad Hatta dipercaya untuk memegang tanggung jawab sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, mendampingi Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Adanya perselisihan pendapat antara golongan tua dan muda, membuat golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945.
Melihat keadaan pemerintah Jepang yang vakum karena pemboman Hiroshima Nagasaki oleh sekutu, keduanya didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Hingga akhirnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10, diadakan proklamasi kemerdekaan, dengan teks proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Perjuangan Muhammad Hatta berlanjut setelah proklamasi, karena Belanda berkeinginan untuk menjajah kembali. Kekalahan dalam perjanjian Linggarjati dan agresi militer yang membuat dia sempat ditangkap tahun 1948. Tahun 1949 beliau menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag sebagai hasil perjanjian Rumnoyen, karena TNI melakukan serangan terhadap Belanda. Pada tanggal 1 Desember tahun 1956 Muhammad Hatta resmi mengundurkan diri. Tahun 1970 beliau diminta menjadi penasehat presiden untuk masalah korupsi. Muhammad Hatta wafat pada tahun 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau mendapatkan anugerah Bintang Republik Indonesia kelas 1, lalu ditetapkan sebagai pahlawan proklamator dan pahlawan nasional. Demikianlah biografi dan perjalanan hidup sang proklamator. Jasa-jasa beliau akan selalu dikenang rakyat Indonesia. Dan tibalah saatnya kami undur diri. Semoga video ini memberikan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.